Cara singkat supaya toko kamu bisa cepat pecah telur di TikTok Shop. Buat seller pemula, gua tahu satu hal yang pasti paling kalian idam-idamkan adalah ya dapat order pertama. Benar sih, karena kalau misalnya kayak kita nggak usah ngomongin punya puluhan order, ratusan order, ribuan order. Kalau satu aja lu nggak pecah-pecah, satu aja lu nggak dapat-dapat, kayak stres, bener nggak? Dan uniknya adalah kalau yang gue temuin adalah cara pecah telur ini setiap platform tuh beda gitu. Kayak nggak bisa kayak oke, lu jualan di Shopee udah pecah telur, terus lu mau tiru persis copy paste gitu kan di TikTok, kok beda. Jadi gimana nih gitu kan cara biar pecah telurnya. Nah, di video ini gue bakal bahas detail mulai dari algoritmanya seperti apa supaya kalian para pemula, seller pemula, lu tuh nggak buang-buang waktu gitu biar cepat pecah telur. Pengen kan cepat pecah telur? Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama kali sebelum kita ngomong pecah telur, yang pasti perlu kalian ngerti adalah algoritmanya dulu. Kalau lo ngerti konsep algoritmanya, gua rasa nanti lo mau bikin toko 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10 pun lo bisa gampang buat nguasain. Cuman kalau TikTok Shop sih gua rasa, gua disclaimer dulu nih ya. Agak jangan ya lo bikin toko banyak-banyak karena capek, beneran gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat e-commerce kebanyakan, mungkin kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, mereka tuh modelnya lebih ke pencarian. Artinya orang-orang yang buka Shopee, buka Tokopedia, buka Lazada, dia kesini itu udah tahu gue lagi mau belanja, karena gue mau belanja, mereka nyari apa yang mereka mau beli. Ya, kayak orang datang ke supermarket atau ke mall yang memang udah punya tujuan gue mau beli sesuatu. Makanya sebenarnya kalau lo perhatiin di Shopee, Tokopedia, Lazada, salah satu hal yang paling penting adalah bener-bener ngomongin tentang keyword. Barang yang lo jual, banyak yang nyari nggak? Ada demand-nya nggak? Kalau bisa persaingannya dikit. Supply and demand itu bener-bener main banget di Shopee, Lazada, dan teman-temannya. Kita di Tokopedia dan teman-temannya. Nah, sedangkan TikTok ini agak beda kalau versi gue. Kenapa gue bilang agak beda gitu ya? Lo harus tahu orang buka TikTok tujuannya bukan buat belanja. Orang buka TikTok tujuannya memang lagi cari hiburan, lagi gabut gitu kan. Ya udah aja gue scroll, lihat dan lain sebagainya. Maka dari itu sebenarnya konsepnya di TikTok adalah kalau lo mau cepat laku, lo kalau di e-commerce pada umumnya gitu ya, kalau menurut gue ya, mungkin kayak gini. Lo buka toko, lo masukin SKU cukup banyak, lu mungkin masih bisa agak berdoa menurut gue ya. Agak berdoa kenapa? Karena e-commerce pada umumnya biasanya suka ngasih yang namanya honeymoon period. Honeymoon period tuh gimana? Seller-seller baru, toko-toko baru, ketika lu baru buka, mereka tuh suka apa ya? Ngasih boost traffic gitu kan buat toko-toko baru buat ngetes gitu loh. Barang-barang baru yang diupload mereka tuh ada yang potensial apa enggak. Nah, sedangkan di TikTok itu kagak ada. Bukan kagak ada ya, mungkin lebih tepatnya gini. Lu bayangin orang buka TikToknya nggak pakai pencarian. Mungkin si TikTok juga mempersiapkan sih di bagian search itunya, tapi omsetnya belum gede gitu. Kenapa belum gede? Ya karena itunya belum seaktif teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain memang itu utamanya. Nah, di TikTok itu tuh bukan utama. Itu kalau nggak salah, kemarin gue sempat ngobrol ya sama salah satu insider. Info insidernya adalah bagian ShopTab, itu tuh bisa dapetin omset kurang lebih sekitar 15%-an lah dari satu TikTok, kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah kurang lebih 15%-an, yang artinya di bawah 1/5. Padahal trafficnya TikTok kalau lo perhatiin itu cukup banyak. Nah, trafficnya apa aja nih? Nah, ini yang harus lo ngerti buat dapetin order. Traffic pertama TikTok itu datang dari konten. Jadi kayak dari konten ada keranjang kuning, shopping chart, ada link ini, anchor linknya, orang klik ke shop, belanja. Traffic pertama. Traffic kedua dia ada dari live, ya kan. Traffic ketiga dia ada dari ShopTab. ShopTab itu adalah ketika orang datang buat cari-cari, search dan lain sebagainya. Bener ya? Traffic keempat. Nah, traffic keempat dia tuh punya slot khusus buat ads. Ya kan? Ads tuh ngambilnya kemana? 1, 2, 3 ini lagi sih sebenarnya tetap gitu. Nah, terus kan ada juga affiliate. Nah, affiliate sebenarnya ya bagian dari konten dan live itu sendiri. Cuman dilakukan sama dalam tanda kutip mereka yang dianggap lebih profesional atau kreator. Dan kreator kalau gue lihat, gue perhatiin nih, Dimana ini punya porsi yang cukup besar karena kreator itu punya dapat banyak subsidi dari platform yang bikin harga barangnya lebih murah daripada barang yang lu jual sebagai seller, gitu ya. Nah, oke, itu adalah tadi gue bahas di situ, dan 15% adalah dari ShopTab. Jadi kalau ngomongin lu ngupload produk terus lu berharap laku, susah guys. Jangan lakukan itu. Gitu ya, nggak bisa lo ngelakuin itu. Nah, terus harus gitu gimana gitu kan. Yang pertama, yang pasti pertama nih, kalau lo mau laku, lo mau cepat pecah telur, itu nggak sama. Pecah telur itu kan yang penting laku dulu pertama ya. Itu nggak sama dengan laku viral dan langsung viral dan laku banyak. Itu beda tuh. Lo pengen bikin videonya langsung FYP, langsung dapat banyak order, langsung banyak ini adalah
impian. Ini adalah cita-cita. Betul. Tapi, nah, untuk lu ngelakuin viral, laku, dan itu beda gitu loh. Maksud gue bedanya gimana? Nah, sekarang gini. Kalimat gue tadi, sebenarnya gue udah tanpa sadar, tanpa sengaja, itu gue nge-spill. Salah satu cara paling cepat buat laku di TikTok adalah dengan lu viral. Tapi masalahnya sekarang gini, gue mau nanya. Viral lewat barang dan keranjang kuning, itu beda sama viral, ya memang viral-viralan. Contoh gini, lu sering gak sih nemu orang lihat di TikTok joget-joget, nangis-nangis gitu kan, ngapain, toto viral. Pesannya kayak, kok di TikTok tuh orang gak jelas banget gitu ya? Entah orangnya yang gak jelas atau sebenarnya selera Indonesia yang gak jelas. Sebenarnya itu yang agak abu-abu gitu ya. Tapi poinnya adalah, nah ketika lu dapetin satu yang viral, itu order tuh pasti cepat banyak. Tapi masalahnya gini, viral dengan barang, itu tuh gak bisa cuman kayak lu nangis-nangis terus ada barangnya. Lu bikin konflik terus ada barangnya. Itu kagak jadi viral, kagak laku. Bahkan dia pun community guideline-nya ketat banget. Ketatnya dalam artian apa? Ketika udah lo masukin shopping cart atau keranjang kuning, ibaratnya lo nggak bisa cari sensasi. Lo nggak bisa ngajak ribut orang cari sensasi gitu loh. Biar barangnya laku, lo pansos ke orang kagak bisa. Kan kuncinya tuh tadi kita udah bahas, ternyata konten. Salah satu caranya adalah kontennya lo harus banyak yang view, nanti banyak yang lihat, banyak yang tertarik, banyak yang beli. Logikanya kan gitu kan. Buat pecah telur gimana? Sama-sama aja gitu kan. Ada yang lihat, ada yang tertarik, ada yang beli. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau lo mau laku di TikTok, ketika lo ngepost, ketika lo bikin satu video, biasanya kejadian adalah view-nya anyep, bener nggak? Udah pasti dah kalau yang ngalamin seller anyep banyak deh. Nah, kenapa bisa anyep nih gitu kan? Nah, karena gini, satu, ternyata algoritmanya ketika lo bikin video biasa di TikTok sama lo ngomongin video di keranjang kuning, itu beda. Kalau video di TikTok, lo ada di kurasi, di QC sama AI-nya TikTok. Selesai. Ketika lu bikin pakai keranjang kuning, AI-nya TikTok kurasi lu dulu. Udah lu lolos kurasi, masuk lagi. AI-nya Commerce namanya. Jadi seleksinya 2 kali. Setelah itu lu lulus seleksi, video lu ada pembatasan di mana tidak akan disebarkan ke orang-orang yang umurnya underage. Makanya view-nya keranjang kuning itu lebih turun. Nangkep ya? Nah, oke. Terus kalau gitu gimana nih masalahnya? Nah, yang jadi strategi sebenarnya cara paling gampang buat lo cepet pecah telur adalah gini. Kalau misalnya, kalian misalnya katakanlah lo punya 10 barang. Biasanya, seller bakal mencoba dari 10 item ini, dia bakal bikin masing-masing satu video. Yang artinya 10 video buat masing-masing satu produk. Dan ini sama kayak lo nabur garam di lautan. Kenapa gue bilang gitu? Nih gue kasih hitungan matematikanya. Satu video rata-rata lu view-nya anyap stuck di 200. Pertanyaan gue, kalau video kita dilihat 200 orang, apakah 200 orang itu bakal nonton sampai beres? Enggak. Kalau lu mau tahu angka ditonton video lu berapa, lu buka TikTok lu buka analitiknya di video lu lihat berapa persen yang nonton sampai habis. Nah, video keranjang kuning, jujur, nggak usah video keranjang kuning sih. Video rata-rata juga kadang cuma 8, 10, 15, 30% itu udah bagus. Kebayang gak lu? Yang artinya lagi adalah kalau lu 200, yang nonton sampai beres itu 10%, yang nonton aja cuma 20 orang. Ada yang tertarik nggak? Kagak tahu. Ngeliatnya dari mana? Engagement rate cuy. Dari mana? Yang like berapa? Yang komen nanya berapa? Itu baru tertarik. Bakal beli nggak? Kagak. Nah, sebenarnya rumus marketingnya itu simpel banget. Lu mau orang itu beli barang lu harus ada cukup banyak orang yang melihat supaya statistiknya bermain. Statistiknya bermain gimana? Misalnya, video lu ini dilihat dengan disimak dengan baik oleh 2.000 orang. Disimak dengan baik lo ya, bukan cuma nonton lewat sekilas ya. Nah, 2.000 orang, mungkin yang tertarik 10%-nya. 200. Tertarik nih. Yang add to chart, nah mungkin lebih kecil lagi nih. 10%-nya lagi. 20. Yang benar-benar beli dari add to chart, ya. Karena kan kita bisa 10%, 20%, statistiknya bermain kan. Kalau misalnya tadi 10% juga, berarti yang benar-benar beli 2 orang. Pecah telur kagak lu? Pecah. Nah, tapi lu berarti artinya satu video tersebut harus diperhatikan 2.000 orang. Nah, sedangkan satu video paling tonton 200 orang. Berarti artinya apa? Strateginya sebenarnya simpel. Kalau lu mau cepat pecah telur, yang benar adalah dari 10 barang yang lu punya, mana yang lu pilih, itu paling kira-kira potensial. Nah, setelah itu, lu bikin konten berbagai angle. Berbagai angle, tapi jangan gini doang ya. Nanti foto depan, foto kiri, foto kanan, foto belakangnya kayak gitu doang lah. Tapi maksud gue story-nya apa nih gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya klien yang masuk di MEA gitu ya, yang kita kerja sama MEA, yang kita lakuin adalah kita lihat dari barang-barang dia seperti apa.
barang dia, kita pilih 1-2 yang paling kita kira potensial dan gampang dijual. Kemudian dari barang tersebut sama kita dicari angle-nya, buying point-nya ada berapa. Gitu ya. Kita cari sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin misalnya biasanya kalau misalnya barangnya cukup bagus bisa belasan, ada belasan USP, unique selling point. Nah, dari unique selling point ini kita bikin satu barang itu mungkin bisa 20 sampai 30 angle video. Kenapa cuma satu barang? Kenapa kayak gitu? Karena tadi rumus yang tadi gue bilang, lu butuh orang-orang yang benar memperhatikan. Jadi, strateginya buat cepat pecah telur, lu dari satu cari buying point-nya, kita gali sebanyak mungkin. Udah gitu dari gali sebanyak mungkin, inilah yang kita bikin story-nya. Jadi mungkin lu butuh, kalau di kita, kalau biasanya kerja sama kita di Mia, kita bisa bikinin satu video, satu produk itu sampai 20 sampai 30 gitu ya. Dan masih kurang nggak? Sebenarnya jujur masih kurang, butuh lebih banyak lagi gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya lebih banyak lagi, biasanya kita lakukan apa gitu kan, kita sebarin ke kreator. Kenapa? Karena biar kepala yang mikirnya makin banyak gitu kan. Disitulah bisa punya ratusan angle gitu kan, ratusan sampai ribuan angle. Dan yang bagus berapa nih? Kalau gue ngomong yang viral, yang rame, ternyata fun fact-nya bisa sampai 10.000. Itu yang rame. Nah, kita nggak usah ngomong yang rame deh kan, kita ngomong cuma pecah telur. Pecah telur butuh berapa? Kan gitu kan. Nah, kalau dari yang pengalaman gue selama ini alamin, biasanya 30 itu udah cukup. Satu video 30 sampai 50 itu udah cukup. Kenapa? Karena itu udah cukup mengcover gitu kan. Jadi kayak orang pengen tahu dari mana angle-nya ada. Nah, ini nih yang biasanya seller pemula nggak tahu. Jadi kayak lu punya 10, lu cobain aja. Ini satu. Terus lu berharap laku. Dan ujung-ujungnya kagak laku-laku. Lu cari kreator. Oke. Susah kan? Kalau baru awal. Belum ada yang laku, nggak ada yang mau juga. Dibayar aja yang kecil kagak mau. Gitu. Apalagi yang gede, udah lebih nggak mungkin lagi. Gitu. Karena memang fun fact-nya adalah lu laku, banyak yang mau jualin biar makin laku. Lu kagak laku, kagak ada yang mau bantuin lu, kagak ada yang peduli. Bener nggak? Nah, jadi itu dia tadi. Nah, maka dari itu buat pecah telur, selain lu butuh bikin misalnya video cukup banyak dengan kreativitas lu harus gabungin sama ads. Karena ads memastikan jumlah view-nya jadi banyak, atau lu bisa menargetkan orang yang, kalau orang yang udah ngeliat, orang yang nontonnya lama, orang yang nge-like, tolong dong ditarget lagi, karena dia cukup tertarik. Kasih dia berbagai video yang lain. Nah, itu cara jualan yang efektif. Ketika lo bisa lakuin ini, ketika lo ngerti cara yang strategi yang gue bilang, gue yakin bukan cuma ngomongin pecah telur deh. Pecah telur itu udah sesuatu hal yang gampang banget, yang harusnya ketika lo cobain, lo post misalnya 15-20 video, tambahin ads, mungkin baru 2-3 hari juga pasti laku. Tapi ads-nya jangan promote ya. Disclaimer dulu nih, bukan promote nih, ads dari ads manager nih ya, yang benernya ya. Nah, ketika lo itu pasti dapat gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya lo satu-satu pasti susah ya. Jadi itu dia tadi beberapa tips, beberapa strategi supaya jualan kalian lebih cepat laku atau lebih cepat pecah telur. Nah, buat lo yang mungkin butuh ngerasa dibikinin cara khusus, strategi khusus, atau dipandu atau dibimbing gimana cara ngelampinginnya semuanya, kita punya program namanya pendampingan ordal, di mana di program pendampingan ini, nah kita siapin nih timnya, kita bantu tim konsultannya buat ngerisetin toko lu, buat cari tahu kompetitor lu, buat ngebantuin menemukan buying point lu, dan kita kasih arahannya, oke, lu harus lakuin A, B, C, D, E. Jadi ya kita ngedampingin doang, lu yang ngelakuin. Gitu kan. Dan rata-rata ternyata dari klien-klien yang masuk, 80%-nya itu bisa achieve target yang mereka mau capai bareng sama kita di Ordal. Jadi buat yang mau bisa klik di link deskripsi gua, bisa ngobrol langsung sama tim gua. Kalau ada yang mau tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.